Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang diberikan kepada kita. Saat ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-21. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu nyata dan baru setiap hari. Bapa, berikan berkat-Mu ketika kami juga boleh membaca, menyimak firman-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Saya akan mulai. Injil Yohanes saudara diakhiri di pasal yang ke-20 ayat 31. Saya akan membaca 30-31 dari ayat 20, demikian bunyinya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Akhir dari Injil Yohanes diakhiri di pasal 20 ayat 31, yang mana Injil Yohanes ini ditulis agar Anda manusia bisa membaca dan akhirnya mengerti jikalau Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan kalau Anda telah mengerti dan percaya jika Yesus adalah Mesias dan Anak Allah, Anda percaya di dalam iman Anda kepada Yesus, Anda memperoleh hidup dalam nama Yesus. Nama Yesus artinya adalah Allah keselamatan, Allah yang menyelamatkan, Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan Anda. Di ayat 30 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dan di ayat 21 salah satunya ada tambahan yang kemudian ditulis oleh Yohanes. Demikian isinya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepada Petrus, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus di sini menjadi figur sebagai pemimpin. Mungkin Anda yang mendengar pernah mendapat training, pernah dididik di dalam training atau pendidikan di dalam pelayanan Kristen, entah itu sebagai guru sekolah minggu, sebagai guru pemuda, remaja, atau pengurus gereja, majelis gereja, dan sebagainya. Bahkan Anda mungkin ada yang pernah mendapat pendidikan di sekolah pendeta atau sekolah seminari. Pertanyaan yang saya mau tanyakan, apakah pendidikan yang pernah Anda terima itu sampai saat ini Anda gunakan semaksimal mungkin? Training pendidikan di dalam pelayanan kekristenan, dari menjadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu juga perlu di training loh ya. Jadi yang diajarkan di anak-anak sekolah minggu juga tidak asal-asalan, tidak ngawur. Karena justru dari kecil itu anak-anak mendapat fondasi yang benar, akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang sehat dan stabil. Sampai Anda yang pernah sekolah pendeta,
Apakah Anda masih menggunakan training yang telah Anda terima? Atau bahkan Anda sudah lupakan, tidak digunakan, bahkan tidak mau menggunakan. Sayang loh sebetulnya saudara, kalau Anda pernah mendapatkan training di dalam kekristenan, tetapi saat ini Anda tidak maksimalkan, Anda tidak gunakan. Karena tidak semua orang Kristen yang ingin mendapatkan training seperti yang Anda sudah dapatkan, tidak bisa dapatkan. Ya. Terlebih mereka yang tinggal di daerah-daerah yang di mana kekristenan itu terancam. Saya hanya ingin mendorong bagi Anda yang pernah mendapat training di dalam pelayanan, semoga Anda memikirkan kembali. Kalau Anda sudah mendapatkan training di dalam pelayanan, itu adalah rencana Tuhan. Biarlah Anda pikirkan kalau Anda mau kembali terjun menggunakan training yang sudah Anda pernah terima. Untuk apa? Bukan untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk kelompok Anda. Tetapi untuk secara pribadi Anda akan mengekspresikan kasih Anda kepada Tuhan Yesus melalui training yang Anda sudah terima tersebut, entah tahun lalu, entah 10 tahun lalu. Ya. Dan kalau Anda sudah lupa pun, Anda telah di-training, dan kembali berdoalah kalau Anda terpanggil untuk menggunakan training Anda untuk mengasihi Tuhan Yesus. Terutama di masa-masa di mana iman Kristen saat ini ditantang dan tertantang. Tertantang untuk apa? Untuk kita juga didorong mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita membaca saudara di bagian di mana setelah Yesus bangkit, murid-murid tidak tahu mau ngapain gitu ya. Murid-murid tidak tahu mau ngapain setelah murid-murid sendiri sebetulnya sudah mendapatkan training langsung dari Yesus. Murid-murid ini sudah dipilih langsung oleh Yesus. Ya, murid-murid ini sudah tercerai-berai ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah bertemu dengan mereka. Tetapi Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Yesus masih ada dan belum terangkat ke surga, tetapi Yesus tidak bersama-sama dengan mereka seperti sebelum. Yesus ditangkap dan dihukum di atas kayu salib dan akhirnya mati. Dan di sini seolah-olah kita melihat training yang sudah mereka dapatkan dari Yesus secara langsung belum membuat mereka jelas, belum membuat mereka mengerti mengapa mereka sudah dipilih secara langsung oleh Yesus. Sehingga kita membaca akhirnya Petrus yang diikuti oleh teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain, kembali pergi menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan waktu yang ada ketika mereka sudah sendiri, ya, terpisah dengan Yesus yang saat itu mungkin sedang mengerjakan pekerjaan yang Yesus perlu selesaikan sebelum dia nanti akhirnya terangkat. Tidak menggunakan waktu itu untuk memberitakan jikalau mereka sudah ketemu dengan Yesus yang bangkit. Mereka kembali pergi menangkap ikan seolah-olah sia-sialah. Selama 3 tahun mereka telah ditraining langsung oleh Yesus. Dan di pantai itu Yesus menemui mereka. Yesus menemui mereka. Di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita membaca setelah Yesus bangkit, ketika Yesus ada di antara atau dekat murid-murid itu, murid-murid itu tidak bisa langsung mengenali secara langsung jikalau itu Yesus. Adakah di sini sedikit perbedaan di dalam tubuh kebangkitan Yesus? Kita tidak dijelaskan, tetapi saat itu dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi Yesus berbicara kepada murid-murid, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus, meskipun mereka sendiri tidak mengetahui jikalau saat itu yang berbicara adalah Yesus, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan yang berkuasa, membuat para nelayan yang sudah berpengalaman ini menebarkan jalannya di hari yang terang, di hari di mana sepengetahuan mereka ya tidak ada ikan lagi gitu. Kalau hari sudah terang, ya tidak ada ikan lagi. Kalau mereka menjala ikan, mencari ikan, perginya di malam hari. Tapi setelah mereka mendengarkan perkataan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Dan mereka menebarkan jala itu, dan mereka tidak bisa menarik akan jala itu karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Barulah di situ kita melihat Yohanes sadar jikalau itu Tuhan Yesus. Dan berikutnya yang terjadi, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus yang memang tetap emosional, dia setelah mendengar kalau itu adalah Tuhan, dia mengenakan pakaiannya, tidak sopan, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tidak dijelaskan bagaimana Yesus membawa ikan dan roti yang sudah ada di atas api saat itu. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Apakah ini untuk mengingatkan kepada mereka sendiri yang telah menyaksikan jikalau Yesus pernah melakukan mujizat dari beberapa potong roti dan ikan untuk dimakan ribuan orang. Dan saat itu juga, setelah mereka semalaman berjerih lelah tidak menangkap ikan, hanya dengan perkataan Yesus di waktu yang tidak tepat untuk menangkap ikan, mereka mendapatkan ikan yang besar-besar dan banyak. Saat itu Yesus kembali menunjukkan mujizat kepada murid-muridnya. Apakah itu juga menjadi tanda supaya murid-muridnya juga teringat, dan mereka teringat untuk tidak meninggalkan Yesus. Mereka teringat untuk apa mereka dipilih dan dipanggil oleh Yesus, yaitu untuk menjala jiwa, untuk membawa berita keselamatan
bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Sehingga kembali, kalau saya tadi di awal saya tanya, mungkin Anda pernah mendapatkan training ya di dalam bentuk-bentuk pelayanan kekristenan, dan saat ini sudah lagi tidak Anda gunakan, bahkan sudah Anda lupakan, bahkan mungkin ada yang sudah lupa, pernahkah ya saya dulu mendapatkan training di dalam pelayanan kekristenan? Saya hanya kembali ingin mendorong, gunakan saudara training yang sudah Anda pernah terima, baik itu sebagai guru sekolah minggu, sebagai guru remaja pemuda, bahkan sebagai pengurus gereja atau majelis gereja. Bahkan kalau Anda pernah mendapat training untuk sekolah pendeta dan Anda sudah terima itu, gunakan, karena itu anugerah yang luar biasa, lebih-lebih saat ini ya. Di masa COVID ini kembali, gereja bergumul ya, gereja bergumul. Ketika gereja belum diperbolehkan untuk berkumpul, sebagian para pendeta dan para majelis atau pengurus berpikir ya, bergumul, berdoa, bagaimana caranya agar jemaat itu masih terpelihara imannya, terdorong imannya, bahkan terbangkitkan imannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Ya, sebagian lagi ya wait and see, ikut-ikutan aja gitu ya. Ada yang berusaha, bagaimana kalau bertemu di tempat terbuka, di taman, di tempat parkir, dan sebagainya. Saat ini gereja sedang dicobai. Saya katakan gereja sedang dicobai. Kita diberikan kesempatan di mana jemaat Tuhan menguji diri. Apakah mereka mendapatkan kekuatan untuk bertahan di dalam iman, untuk mengasihi Tuhan Yesus, bukan untuk mengasihi kelompoknya. Kalau setiap orang Kristen pertama-tama mengasihi Tuhan Yesus, dia juga akan mengasihi persekutuannya. Dia akan berusaha memikirkan agar persekutuannya itu tidak menjadi lemah, tetapi justru menjadi kuat dan menjadi berkat bagi sesama dan saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah karena kondisi COVID ini. Kembali saudara, Anda telah di-training bukan untuk suatu hal yang sia-sia. Anda telah menjadi orang Kristen bukan untuk satu kehidupan yang sia-sia. Anda telah menjadi orang Kristen karena Anda juga sudah menyadari akan perlunya keselamatan, kehidupan kekal. Dan Anda telah menjadi Kristen, Anda juga telah diberi misi secara tidak langsung oleh Kristus untuk menyaksikan apa yang telah Anda terima. Setidak-tidaknya Anda dipanggil untuk menyaksikan pengalaman Anda sendiri. Mengapa Anda jadi Kristen? Mengapa Anda jadi Kristen? Mungkin dari Anda yang jadi Kristen juga saat ini tidak tahu. Udah lupa, ngapain sih saya jadi Kristen? Sehingga Anda tidak menggunakan waktu yang tersedia untuk menyaksikan Kristus yang Anda imani. Dan biarlah kembali saudara, saat ini saya ingin mendorong saudara agar Anda mengingat dan menyadari Anda menjadi Kristen adalah anugerah Tuhan, lebih-lebih jikalau Anda pernah mendapatkan training di dalam pelayanan kekristenan, itu adalah anugerah yang double. Jangan Anda sia-siakan. Ya, memang tidak mudah saudara, memang tidak mudah. Kita belajar dari murid-murid Yesus sendiri juga. Akhirnya seolah-olah mereka tidak tahu. Setelah mereka harus sendiri, tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Yuk, kita balik lagi jadi nelayan aja, gitu ya. Daripada mereka, yuk kita pergi memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Saya akan lanjutkan.
Di ayat sampai di mana tadi? Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Akhirnya mereka menyadari jikalau itu adalah Tuhan Yesus yang kembali menghampiri mereka di masa mereka tidak bisa memfokuskan dirinya. Setelah mereka di-training langsung oleh Yesus, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mereka tercerai-berai, seolah-olah itu semua buyar harapannya. Tetapi di sini Yesus kembali menghampiri murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Saya dan Anda semua, siapapun kita perlu didorong, kita perlu diingatkan, ya, kita perlu di-encourage orang-orang yang lebih kuat imannya. Tidak ada orang yang sempurna di dalam imannya. Kita memerlukan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Mereka waktu pertama kali melihat Yesus, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Ada distorsi dalam diri mereka. Adakah saat ini Anda juga terdistorsi oleh kondisi, oleh keadaan, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan fokus yang jelas sebagai orang Kristen? Anda tidak bisa memfokuskan dan mendekatkan diri Anda dengan kembali menggumuli mengapa Anda jadi Kristen? Untuk apa Anda jadi Kristen? Bahkan untuk apa Anda sudah dipilih dan terlibat di dalam pelayanan Kristen? Dan bagi Anda yang masih memiliki fokus yang jelas, gunakan waktu itu untuk mendorong yang lain yang saat ini lagi kendor, bahkan susah untuk melihat, yang lagi rabun. Artinya, akhirnya mereka tidak tahu lagi mengapa mereka melayani. Lebih-lebih di saat ini, ya, kita tidak bisa berkumpul di gereja, ya sudahlah, pakai waktu untuk nonton TV, untuk nonton Netflix, untuk mancing dan sebagainya. Justru saat-saat seperti ini, saudara, saat-saat di mana Anda perlu bergiat diri. Anda perlu bergiat diri dan Anda akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.